Halo anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali pada Mapel Pastry dan Bakery untuk kelas 12 kuliner. Kali ini kita masuk pada KD yang berikutnya mengenai 3.17 menganalisis pastry dan bakery untuk diet rendah gula. Ya, karena minggu sebelumnya kita sudah belajar diet rendah kalori dan kalian sudah mengerjakan tugas kalian. Terima kasih. Ya, untuk berikut ini materinya diingat ya, adalah diet rendah gula. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ya diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini melakukan aktivitas belajar serta mengerjakan latihan soal tentang pastry dan bakery mengenai diet rendah gula ini. Peserta didik diharapkan mampu mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi mengenai pastry dan bakery diet rendah gula. Kemudian mengkomunikasikan ide dan informasi mengenai pastry dan bakery diet rendah gula. Dan yang terakhir, merencanakan dan mengorganisasikan pastry dan bakery diet rendah gula. Oke, baik, kita akan mulai masuk ke materinya mengenai pengertian dari diet rendah gula. Dikatakan diet rendah gula ya, atau biasanya pasiennya itu yang memiliki penyakit seperti diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, orang-orang seperti ini diharapkan untuk melakukan diet khusus, ya. Diet khususnya yaitu agar terjadi pemenuhan kebutuhan gula di dalam tubuhnya, tapi tidak boleh berlebihan, ya. Jadi kunci dari diet rendah gula ini yaitu dengan mencoba mensubstitusi bahan-bahan makanannya, misalnya seperti karbohidrat. Ya, jadi memilih karbohidrat yang aman, yang low gulanya, ya. Kemudian menggantikannya atau mensubstitusinya dengan berbagai macam buah atau sayuran, juga bisa kacang atau biji-bijian, ya. Nah, diharapkan dengan mengganti makanan-makanan tersebut, maka gizi seorang pasien yang menderita penyakit gula tersebut menjadi tetap lengkap di dalam tubuhnya. Makanan yang mengandung zat tepung itu memerlukan lebih sedikit insulin dibandingkan dengan gula sederhana. Ya, juga yang kaya akan serat. Jadi harus lebih banyak mengandung asam lemak omega 3. Ini yang lebih penting pada pasien diet rendah gula. Jadi dengan makanan-makanan yang mengandung gizi lengkap seperti buah, sayur, kacang, dan biji tadi, ini juga membantu memperbaiki resistensi dari insulin si penderita tersebut. Lalu kita lihat fungsi dari kita mengikuti diet rendah gula ini, ya, khusus untuk pastry dan bakery. Mengapa kita harus mengikuti diet rendah gula ini? Hal ini sangat bermanfaat karena merupakan sumber energi yang optimal, ya, bagi kulit kita, ya, sehingga memperlihatkan kulit kita lebih cerah, kelihatan lebih muda, ya. Dengan kita melakukan diet rendah gula ini, otomatis kulit kita lebih shiny. Jadi diet ini juga tidak semata-mata kita lakukan ketika kita sudah menjadi pasien diabetes mellitus, ya, tetapi sebaiknya bisa kita lakukan sejak dini. Apa? Karena hal ini sangat membantu mengurangi penumpukan lemak di dalam perut, ya, di dalam perut kamu, perut kita, dan mengurangi resiko obesitas, ya, sehingga kita bisa hidup lebih baik dan lebih sehat. Berikutnya, jenis pastry dan bakery, ya, untuk diet rendah gula ini apa saja? Ada beberapa macam yang bisa kita lakukan, ya. Seperti bisa kamu lihat di dalam slide-nya, ada chocolate stop brownies, tangy lemon cheesecake bars, savory granola. Nah, ini semua memiliki kadar gula yang sedikit. Kemudian memiliki perbandingan gula juga yang sedikit dan menimbulkan seperti pada tangy lemon, dia lebih mengeluarkan rasa dari lemonnya itu sendiri, dari jeruknya tadi. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya bahwasanya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi buah, karena buah itu memiliki kadar gula asli dari buah, ya. Kemudian ada beberapa, ya, begitu juga dengan jenis bakery-nya,
Ya, ada sour bread, ada whole bread, ada tortilla ya. Tortilla ini merupakan roti hasil olahan dari jagung ya. Jagung giling atau gandum. Jadi sangat rendah gulanya ya, atau kadar gulanya. Baik, kemudian bagaimana kita memilih pastry atau bakery untuk diet rendah gula ini? Yang pertama, kita harus menghindari konsumsi pastry dan bakery ini ya, khusus untuk pastry dan bakery ini yang banyak gula, garam, dan lemak yang banyak di dalam atau kandungan yang banyak di dalamnya. Kemudian kita menghindari mengkonsumsi pastry dan bakery yang menggunakan gula tambahan ya. Kemudian kita juga mengurangi pemberian gula dalam jumlah yang berlebihan pada produk pastry dan bakery ini. Yang berikutnya, hal yang harus kita lakukan yaitu memperhatikan nilai nutrisi dari produk pastry dan bakery yang akan kita konsumsi ya. Jadi memang alangkah baiknya apabila kita membeli sesuatu dengan melihat dahulu apa ingredients dari bahan-bahan pembuatan produk tersebut. Kemudian kita harus, ini yang paling penting, mengimbangi konsumsi pastry dan bakery ini ya dengan mengkonsumsi sayuran dan buah. Ya. Mengkonsumsi sayuran, buah, biji, dan susu yang rendah lemak. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi ikan yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3-nya. Ya, itu bisa kita dapatkan dari ikan sarden, ikan tuna, ya, atau juga ikan salmon. Berikutnya, kita akan mempelajari bahan pemanis pada pastry bakery. Hal ini penting karena kita harus mengetahui produk bahan pemanis apa saja yang pantas dan layak kita konsumsi ya untuk bisa mengikuti diet rendah gula ini. Ada beberapa pemanis alami yang bisa kita konsumsi. Bisa kita lihat dari gula kelapa atau biasa disebut dengan gula aren, atau untuk produknya biasa disebut dengan brown sugar. Brown sugar ini memiliki jumlah fruktosa dan glukosanya tinggi ya, dan jumlah sukrosanya rendah. Jadi ini yang menyebabkan dia sehat. Warnanya biasanya brown ya, namanya juga sudah brown, jadi sedikit sedikit karamel dan lebih kasar dari gula halus. Kemudian ada gula jagung. Kalau gula jagung ini bisa atau biasanya digunakan pada pembuatan es krim. Bisa kita gunakan. Kemudian ada, ini juga yang paling bagus, yaitu kurma. Nah, kurma ini rasanya itu kan seperti rasa karamel, ya, manis dan ada rasa karamelnya. Nah, ini bisa digunakan sebagai pengganti gula rafinasi yang sehat. Jadi kurma ini merupakan sumber nutrisi yang sangat baik, khususnya untuk vitamin C, vitamin B kompleks, selenium, potasium, tembaga, dan magnesium. Jadi selain itu, kurma ini juga kaya akan serat. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, apalagi kita untuk diet rendah gula. Bahan pemanis lainnya seperti ada stevia. Stevia ini merupakan tanaman yang dari Amerika Selatan, di mana diambil dari daunnya. Ya, daunnya itu mengandung glikosida. Ya, kalori dari stevia ini sangat rendah. Ya, bahkan setelah diteliti hampir tidak memiliki kalori. Kemudian madu. Nah, kalau madu ini ya biasanya diambil dari madu lebah, lebih manis 25% dibanding dengan gula. Tetapi madu ini mengandung protein, ya, karbohidrat, vitamin, mineral yang semuanya dibutuhkan oleh tubuh juga. Berikutnya ada sirup maple. Sirup maple ini ya mengandung sukrosa dan oligosakarida, asam aorganik, asam amino, ya juga vitamin. Nah, sirup maple ini tentu diperoleh dari buah maple, ya, dengan cara merebus getah yang dikumpulkan dari buahnya. Oke. Nah, pemanis lainnya kita dapati dari pisang. Pisang ini sangat terkenal dengan vitamin B6-nya, ya, kalium yang tinggi, vitamin C-nya juga sangat tinggi. Jadi ini juga sangat baik digunakan sebagai makanan nanti pengganti untuk diet rendah gula. Selanjutnya adalah pemanis buatan.
Pemanis buatan itu seperti aspartam, ya. Ini merupakan pemanis buatan digunakan pada makanan maupun minuman juga, ya. Kemudian tetapi perlu diingat bahwasanya penggunaan aspartam ini tidak boleh berlebihan. Kemudian ada pemanis buatan eritritol. Eritritol ini termasuk pada golongan gula alkohol, ya, tapi sebenarnya tidak mengandung alkohol, ya. Namun rantai kimianya yang mengandung ada tambahan rantai alkoholnya atau OH, ya. Pemanis berikutnya yaitu sitol. Nah, sitol ini juga bisa banyak kita dapati, ya. Kamu bisa beli di apotik-apotik, ya. Merupakan juga jenis dari gula alkohol. Tapi kadar kalorinya tinggi dibandingkan dengan eritritol. Oke. Pemanis buatan berikutnya kita kenal dengan sakarin. Sakarin ini sering sekali dibuat untuk pemanis buatan pada makanan atau minuman, ya. Baik itu minuman panas maupun minuman dingin. Tetapi menurut Food and Drug Association atau FDA, sakarin ini sudah dipastikan keamanannya bagi kesehatan orang-orang yang mengkonsumsi. Nah, anak-anakku sekalian, dengan kalian sudah mempelajari diet rendah gula ini, kami berharap kalian bisa menghitung, ya, atau membuat resep, mengganti resep atau memodifikasi resep dengan memberi substitusi pada bahan makanan-makanan tertentu sehingga makanan tersebut bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang membutuhkan diet rendah gula. Di kelas 10 kalian sudah belajar, maka tugas yang ibu berikan adalah kalian membuat tugas, ya, menghitung kalori dari satu buah resep yang kandungannya gulanya tinggi menjadi makanan yang mengandung rendah gula. Jadi menghitung, ya. Jadi kalian pertama mencari dulu resep, lalu membuat modifikasinya dengan mensubstitusikan bahan-bahan yang diperlukan untuk diet rendah gula ini, ya. Jadi tugas-tugas itu sudah ibu berikan dan sudah ibu share di GCR kita. Silahkan kerjakan dan kalian juga membuat video presentasinya, ya. Kalau yang sebelumnya kalian sudah membuat video untuk diet rendah kalori, nah sekarang diet rendah gula sesuai dengan ketentuan yang sudah ibu tentukan. Baik anak-anakku sekalian, alangkah nikmatnya hidup ini ketika kita menghargai kesehatan. Alangkah nikmatnya hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ketika kita menjaga diri kita agar tetap sehat. Jadi, salam sehat dari Ibu untuk kita semua. Semoga materi-materi yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kalian sehari-hari. Baik, selamat siang. Sampai bertemu kembali. Salam sehat.